Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 110 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Pada konferensi pers, pria botak itu berjalan menuju Vivian Low dengan tongkat baseball di tangannya, mencibir langkah demi langkah. Hehe, sepertinya jika aku tidak memukulmu, kamu tidak akan mengakuinya. Saat kata-kata itu jatuh, bocah botak itu menendang perut Vivian Low dengan kakinya yang besar. Dengan tendangan ini, Vivian Low pasti akan mengalami keguguran. Geraldine Sol di samping berteriak gila, bajingan. Berhenti. Vivian Low dengan bingung menyaksikan kaki besar lawan menendang ke arahnya, kekuatan keibuannya meledak, dan dia mencoba yang terbaik untuk melindungi perutnya. Aiden Enzo, apakah kamu masih belum datang, bayi kita? Saya tidak bisa menjaganya. Serangkaian tetesan air mata jernih melintas di sudut mata Vivian Low. Tiba-tiba, sosok cemas bergegas masuk ke pintu, berteriak dengan amarah yang luar biasa, berhenti. Kamu mencari kematian. Pada saat itu, Aiden Enzo bergegas ke aula, dan melihat Vivian Low, yang dipukuli dengan parah di sekujur tubuhnya, duduk berlutut di sana. Terutama keputusasaan di matanya dan darah di bawah tubuhnya membuat Aiden Enzo kehilangan akal sehatnya. Vivian Low, sayang, Aiden Enzo marah. Membawa amarah yang membumbung tinggi, dia langsung ingin menggulingkan seluruh konferensi pers ledakan. Bocah botak itu masih tidak melihat apa yang sedang terjadi. Tendangan datang dari belakang, dan dia terbang keluar seperti anjing yang mengunyah lumpur, jatuh ke tanah, dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Aiden Enzo bergegas mendekat, memeluk Vivian Low, matanya merah karena air mata, dan berkata, Vivian, maaf, saya terlambat. Vivian Low ada di saat-saat terakhir. Akhirnya, saya menunggu Aiden Enzo muncul. Dia tidak lagi memiliki kekuatan, dan berbisik lemah, suamiku, bayi kita. Aiden Enzo melihat ke bawah. Darah di antara kaki Vivian Low benar-benar merangsang Aiden Enzo marah saat itu. Seluruh konferensi pers, itu seperti api penyucian, terkubur oleh aura pembunuh dan kemarahan Aiden Enzo. Mata semua orang membelalak heran ketika mereka melihat pria yang tiba-tiba masuk. Pada saat yang sama, mereka merasakan tekanan dan kemarahan dari Aiden Enzo seperti gunung Tai. Ini sudah berakhir, inilah perasaan mereka semua saat ini, dan mereka benar-benar merasakan ancaman kematian yang meluas. Beirhan Digo, Edgar Digo dan yang lainnya berdiri di sudut, dan mereka juga terkejut saat melihat Aiden Enzo bergegas masuk. Tapi segera, mereka lega. Itu hanya sampah, tapi apakah masih bisa membuat gelombang? Ayah, kebetulan sampah ini ada di sini, biarkan aku memberinya pelajaran. Edgar Digo membenci Aiden Enzo untuk waktu yang lama, dan dia kebetulan memiliki kesempatan ini, bagaimana dia bisa melewatkannya. Setelah itu, dia berjalan keluar dengan angkuh, menatap Aiden Enzo yang memegang Vivian Low dengan angkuh, dan mencibir, oh, bukankah ini sampah Aiden Enzo, mengapa kamu datang ke sini sekarang, lihat, istrimu akan dipukuli sampai mati. Edgar Digo merasa lega saat mengatakan ini. Jenis yang sangat keren. Aiden Enzo mengangkat alisnya dan menatap Edgar Digo dengan marah. Dengan suara yang dalam, seperti teriakan binatang buas yang menyerang, dia berkata, kamu menyuruh seseorang melakukannya. Sialan, sialan Edgar Digo, sialan keluarga Digo, orang di belakang layar harus dikutuk. Ya, ini aku, semuanya sudah berakhir, dan Edgar Digo juga dengan murah hati mengakui bahwa dampaknya telah terjadi, dan sekarang internet banyak mengkritik Bikan, jadi Edgar Digo tidak panik sama sekali. Kenapa? Kamu, hal yang tidak berharga, masih ingin mencari keadilan untuk istrimu. Edgar Digo tertawa angkuh, mata penuh sarkasme. Seorang yang tidak berguna, tanpa istrinya, hanyalah seorang pengecut yang diinjak-injak. Tetapi, ledakan. Sebelum Edgar Digo mengerti apa yang sedang terjadi, dia merasa perutnya ditendang dengan keras. Kemudian, seperti layang-layang dengan tali putus, dia menarik busur di udara dan jatuh dengan keras ke rak anggur di belakangnya. Anggur merah tumpah ke seluruh lantai.
Edgar Digo mencengkeram perutnya karena malu, akhirnya bangkit dari tanah, menunjuk Aiden Enzo yang memegang Vivian Low dengan wajah dingin, dan berteriak, "Ayo, persetan dengannya. Pukul dia." Mengikuti Edgar Digo dengan teriakan, bajingan itu bergegas dengan tongkat mereka di tangan. Tetapi, tiba-tiba, sekelompok orang bergegas masuk ke pintu, semuanya dalam setelan hitam. Ada 50 atau 60 orang. Tiba-tiba, dia bergegas masuk dan mengepung seluruh tempat konferensi. Adegan ini membuat takut banyak orang yang hadir. Pengusaha yang berbicara tentang angin besar dan ombak, termasuk Beirhan Digo, juga sedikit gemetar. Apa situasinya? Hanya pada saat ini, di pintu itu, sesosok muncul lagi, dan begitu dia masuk, dia berteriak dengan marah, "Siapa yang berani menyentuh Tuan Enzo?" Tergio Ziso muncul. Dia mengirim stafnya dengan cepat. "Panggil semua saudara terdekat, karena dia tahu bahwa Tuan Enzo marah kali ini. Saya khawatir akan ada gelombang besar di kota Sanjiang." Penampilan Tergio Ziso secara alami menarik perhatian semua orang. Semua orang tahu bahwa ini adalah kaisar bawah tanah kota Sanjiang. Tapi sekarang, semua orang menyaksikan Tergio Ziso berjalan cepat ke arah Aiden Enzo. Membungkuk dan berkata dengan hormat, "Tuan Enzo, 60 orang telah berkumpul, adegan telah dikendalikan, dan ada saudara yang bergegas ke sini." Aiden Enzo melirik Edgar Digo dan sekelompok bajingan yang sudah tercengang dengan acuh tak acuh. Dia berkata dengan dingin, "Malam ini, jangan biarkan siapapun pergi. Jika istriku dan anak di perutku mati, mereka semua akan dikubur bersama." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo memeluk Vivian Low dan bergegas keluar dari aula dengan cepat. Tergio Ziso mengemudikan mobilnya dan membawanya ke rumah sakit. Dan di sini, seluruh situs konferensi pers diblokir. Melihat dari luar, ada aliran kendaraan komersial hitam yang melaju satu demi satu. Satu demi satu, preman berjas hitam dengan cepat keluar dari mobil dan bergegas masuk ke Hotel Shangri-La. Seluruh Hotel Shangri-La, semua pemalas, dan lainnya semuanya dikosongkan. Hanya orang-orang di konferensi pers yang tersisa, semuanya terkendali. Bahkan keamanan, manajer, dan pelayan Shangri-La. Mereka semua terkendali. Ratusan preman berjas hitam diberangkatkan dalam sekejap. Seluruh dunia luar gila. Semua orang yang lewat mengambil gambar. Preman terlatih itu mengepung Hotel Shangri-La, menghadap keluar, dengan tangan di belakang punggung, dan tubuh mereka kedinginan. Dimanapun orang yang lewat melihat pemandangan seperti ini, mereka semua takjub. Melihat kembali ke Aiden Enzo, dia memeluk Vivian Low, bergegas ke rumah sakit dengan cepat, dan berteriak, "Dokter! Dokter, selamatkan istri dan anakku." Dokter yang mendengar berita itu datang dengan hati-hati ambil Vivian Low, lalu cepat maju ke ruang operasi. Aiden Enzo berlutut di luar pintu ruang operasi, terengah-engah, tubuhnya berlumuran darah. Di belakangnya, di seluruh koridor, ada dua baris preman berjas hitam. Tergio Ziso hanya berjarak beberapa meter dari Aiden Enzo, berdiri di sana dengan hormat. Tidak sabar, dia juga panik, dengan keringat dingin di dahinya. Pada saat yang sama, di luar seluruh rumah sakit, kendaraan komersial hitam lainnya melaju, dan sekelompok pengawal berjas hitam menjaga seluruh rumah sakit. Tidak lama kemudian, Leonardo Oda, Helena, Pevita Lehnar dan Geraldine Sol juga datang. Begitu Leonardo Oda datang, kepalanya terbungkus kain kasa, dan dia berlutut di depan Aiden Enzo. Menamparkan wajahnya dengan marah, dia menangis. "Aiden Enzo, maafkan aku gagal melindungi Vivian Low, aku pantas mati. Aku pantas mati." Retak, bentak. Dengan suara tepuk tangan, Aiden Enzo menoleh dan meraih tangan Leonardo Oda, berkata, "Cukup. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kamu pergi untuk pulih dari lukamu terlebih dahulu." Kemudian, dia memberi isyarat agar Helena mengambil Leonardo Oda keluar dari sini. Pevita Lehnar datang, memandang Aiden Enzo yang sedang berlutut di tanah, dan berkata, "Jangan khawatir, Vivian Low akan baik-baik saja, orang yang beruntung memiliki takdirnya sendiri." Aiden Enzo tidak berbicara, dan tetap diam. Geraldine Sol bergegas sekarang, dan ketika dia muncul, dia menamparkan wajah Aiden Enzo dengan marah, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, "Aiden Enzo, kamu sampah. Lihat putriku, karena kamu diintimidasi untuk apa kamu telah menjadi. Kamu bagaimana kamu bisa begitu penuh kebencian, kemana kamu pergi sekarang? Arogansi macam apa yang kamu keluarkan sekarang? Bicara, bicara." Geraldine Sol dengan marah menuduh Aiden Enzo,
meninju dan menendang. Aiden Enzo menderita, dia tidak berani melawan, dan tidak punya alasan untuk melawan. Dia lalai. Dia berpikir bahwa pihak lain tidak akan berani bertindak begitu sembrono, tetapi dia tidak mengharapkannya. Betapa beraninya mereka. Jika dia tidak menyembunyikan identitasnya selama ini, apakah Vivian Low akan mengalami begitu banyak masalah? Tidak akan. Oleh karena itu, semua kesalahan adalah miliknya. Sampah. Kamu membunuh putriku, dan aku ingin Vivian menceraikanmu. Cerai. Geraldine Sol duduk di tanah dan menangis dengan keras. Setengah jam kemudian, pintu ruang operasi terbuka, dan dokter keluar dengan ekspresi buruk di wajahnya, dan bertanya, siapa anggota keluarganya. Aiden Enzo langsung berdiri, berjalan dengan tergesa-gesa, dan berkata, saya suaminya, apakah istri saya baik-baik saja? Dokter berkata, nyonya baik-baik saja, hanya janin di perutnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar paruh pertama kalimat itu, hati Aiden Enzo tiba-tiba tersentak. Terancam keguguran, dijamin bisa diselamatkan, tapi tubuhnya terlalu lemah, jadi perlu dirawat di rumah sakit untuk mengamati kegugurannya. Kata dokter dengan wajah tenang, penyembuhan dan keguguran berikut ini sangat penting. Jika ada yang tidak beres, mudah keguguran. Sebaiknya Anda siap mental. Setelah mengatakan itu, dokter pergi. Aiden Enzo mengangguk terima kasih dengan tajam, dan kemudian menyaksikan Vivian Low didorong keluar dari ruang operasi dan langsung masuk ke unit perawatan intensif. Tergio Ziso secara pribadi mengaturnya. Di bangsal, Geraldine Sol sedang duduk di samping tempat tidur Vivian Low, cukup perhatian, memegang erat tangan kecil lembut Vivian Low, dan berkata, Vivian, ibu ada di sini, jangan takut, bayinya baik-baik saja. Mata Vivian Low merah, dan hatinya akhirnya menghela nafas lega. Dia memandang Aiden Enzo yang berdiri di pintu, dan berkata dengan lemah, suamiku, kenapa kamu tidak masuk? Aiden Enzo ingin masuk, tetapi Geraldine Sol pemarah. Naik, dia menamparnya dengan keras dan memarahi, kamu masih punya wajah untuk masuk. Jika bukan karena kamu, Vivian saya akan menderita kejahatan ini. Keluar, keluar. Geraldine Sol sekarang memiliki sakit kepala saat melihat Aiden Enzo, tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahku. Aiden Enzo juga menahannya dan tidak pernah membantahnya. Vivian Low merasa tertekan, dan hendak bangun ketika dia terlalu sibuk, berkata, Bu, sudah cukup, berhenti main-main, Aiden Enzo tidak bisa disalahkan atas masalah ini, dia punya urusan sendiri untuk ditangani. Tapi Geraldine Sol tidak mendengarkan. Menunjuk ke hidung Aiden Enzo dan memarahi, apa yang bisa dia lakukan sebagai pemborosan? Bukankah dia hanya memiliki sedikit uang sekarang? Tetapi hak milik masih dikendalikan oleh keluarga, dan dia bukan orang yang berguna. Bajingan yang bahkan tidak bisa melindungi istri dan anak-anaknya, apa itu? Seorang pria, Geraldine Sol memarahi dengan kasar, tapi itu tidak berlebihan. Aiden Enzo melirik Vivian Low di ranjang rumah sakit, tersenyum dan berkata, Vivian, kamu istirahat dulu, dan aku akan menangani beberapa hal. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik dan pergi. Vivian Low berteriak lemah dari belakang, suamiku, jangan bertindak terlalu jauh, mereka. Aiden Enzo tidak mendengarkan bagian kedua dari kalimat itu, dan berjalan keluar dari bangsal. Di luar pintu, Tergio Ziso dan puluhan bawahannya berdiri dengan hormat dalam dua baris, menunggu. Tuan Enzo, sudah siap, kata Tergio Ziso dengan hormat, dia bisa merasakan niat membunuh yang aktif dan kemarahan yang mengerikan di Aiden Enzo. Orang-orang itu malam ini mungkin tidak dapat melarikan diri. Pergi ke Shangri-La, kata Aiden Enzo acuh tak acuh, berjalan keluar dari rumah sakit, masuk ke mobil, dan langsung pergi ke Hotel Shangri-La. Pada saat yang sama, di aula konferensi Shangri-La Beacon, puluhan pengusaha dan selebritas yang diundang mengobrol dengan keras. Mengapa Anda menahan kami di sini? Kami ingin keluar, keluar. Kaki anjing Tergio Ziso berani mengurung kami. Anda mencari kematian. Tuan Digo, mengapa Anda tidak bicara dan membuat keputusan? Masa mengamuk, menuduh dan mendorong ruangan itu dipenuhi puluhan preman berjas hitam. Namun, kelompok orang ini tidak bergerak sama sekali. Beirhan Digo berdiri di kerumunan dengan Edgar Digo di sampingnya, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia mengutuk dengan getir, ayah, apa yang terjadi barusan? Tergio Ziso sebenarnya menyebut sampah itu Tuan Enzo. Hal-hal sedikit tidak terduga. Tampaknya Aiden Enzo benar-benar tidak sederhana. Untuk bisa membuat Tergio Ziso sangat menghormatinya, pasti ada yang salah.
Jangan khawatir, itu hanya badut yang tidak bisa membuat gelombang apapun, kata Beirhandigo dengan ringan. Itu bisa dianggap sebagai obat penenang bagi sekelompok orang di sekitarnya. Sirai Warren berada tepat di sebelah Edgar Digo saat ini, dan bertanya dengan agak cemas, Kakak Edgar, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Perut jalang Vivian Low itu didorong olehku, dan sampah Aiden Enzo itu tidak akan menggangguku. Sirai Warren pasti takut, apalagi preman berjas hitam yang memenuhi ruangan membuatnya panik. Edgar Digo mendengus dingin, dan mencibir dengan ganas, jangan khawatir, aku tidak memperhatikan sampah Aiden Enzo itu. Hanya tergiusiso, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di pintu, sekelompok orang masuk. Orang yang memimpin adalah Aiden Enzo dengan wajah muram. Tergiusiso mengikuti di belakang. Hal pertama yang dia katakan saat memasuki pintu adalah, siapa yang menyentuh istriku? Teriakan ini membuat seluruh aula bergetar. Itu juga mengejutkan hati semua orang. Apalagi dengan ruangan yang penuh dengan preman berjas hitam, mereka semakin ketakutan. Tentu saja, ada orang yang tidak takut mati. Misalnya, di antara para gangster yang ditemukan Beirhandigo, pria botak yang memimpin berdiri, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak, "Nak, jika kamu bijaksana, biarkan kakek cepat keluar." Di belakangku adalah geng Jinling Mengyuyang yang bertanggung jawab. Sekelompok orang ini, sama sekali tidak mengenal Tergiusiso, mereka ditemukan oleh Beirhandigo dari Jinling. Agar tidak menghindari konflik yang tidak perlu dengan asosiasi lokal, Aiden Enzo hanya melirik acuh tak acuh pada bocah botak yang datang, dan berkata dengan suara dingin, potong anggota tubuh dan gantung di pintu klub Mengyu. Dengan perintah, dua preman berjas hitam keluar tepat di belakangnya. Bocah botak itu ketakutan dan berteriak, beraninya kamu. Bosku adalah Palon Doir, ikan ganas dari Jinling. Tapi, beberapa klik, diiringi jeritan melengking, membuat jiwa penonton bergetar. Dengan cara ini, anak laki-laki botak itu diamputasi anggota tubuhnya, dan kemudian dia diseret keluar. Derek kemana? Kirim ke Jinling dalam semalam. 2 jam kemudian, saat ini, di kota Jinling, yang penuh dengan uang, ada bangunan merah klasik 8 lantai di suatu tempat, dan di plakat tinggi, tertulis kata, Feng Yu. Keberadaan ketiga pasukan bawah tanah Jinling. Itu adalah salah satu dari 3 tuan yang menghindar dari seluruh Jinling, sikat. Sebuah mobil bisnis dengan wajah hitam berhenti di pintu, dan sekelompok orang menyeret seorang pria berlumuran darah dan anggota badan, dan menggantungnya langsung di tiang lampu di pintu. Setelah orang-orang itu pergi, sekelompok orang bergegas keluar dari gedung merah berlantai 8 itu. Melihat pria yang digantung tinggi dan berlumuran darah, dia terkejut. Tiba-tiba, seluruh Jinling terguncang. Lihat kembali ke Shangri-La 2 jam lalu. Setelah Aiden Enzo membunuh bocah botak itu, matanya menyapu pemandangan dengan dingin. Mereka yang masih ingin melompat keluar, tutup mulutmu untuk saat ini. Terlalu kejam, ini hanyalah iblis. Hati Beirhandigo, Edgar Digo dan yang lainnya juga gemetar, mereka tidak pernah menyangka bahwa sampah ini, Aiden Enzo, akan bertindak begitu kejam. Tanya lagi, siapa yang menyentuh istriku? Aiden Enzo berteriak. Sekarang, banyak orang menunjuk Sirai Warren di sebelah Edgar Digo. Mengenakan sepatu hak tinggi dan rok pendek, Sirai Warren ketakutan setengah mati. Memegang lengan Edgar Digo erat-erat, dia memohon, Kakak Edgar, selamatkan aku, selamatkan aku. Begitu kata-kata itu jatuh, 2 preman berjas hitam menyeret Sirai Warren keluar. Sirai Warren berlutut di tanah, mengatupkan kedua tangannya, bersujud dan memohon belas kasihan, Saudara Enzo, saya tidak sengaja melakukannya, maaf, saya salah, tolong biarkan aku pergi, aku tidak ingin dipotong, jangan. Namun, Aiden Enzo hanya menatapnya dengan dingin, dan berkata, di dunia ini, tidak ada yang bisa menggertak istriku atau anak-anakku. Aku akan menghancurkan semua orang yang menggertaknya. Kamu tidak terkecuali. Begitu kata-kata itu jatuh, keduanya dari mereka mendorong Sirai Warren ke tanah. Preman dengan palu godam di sana mengayunkan palu godam dan memukul lengan kanannya dengan keras. Ledakan, ubin lantai pecah. Sirai Warren menjerit mengerikan, dan seluruh lengan kanannya patah. Ah, Saudara Enzo, tolong maafkan saya, Edgar Digo meminta saya untuk melakukan semua ini, itu dia. Sirai Warren tidak tahan lagi, rasa sakit luar biasa yang dibawa oleh lengan kanannya membuatnya berkeringat di atas tubuhnya. Wajah Edgar Digo menjadi hijau ketika dia mendengarnya,
dan dia menunjuk ke Sirai Waren dan berteriak dengan marah, "Jalang! Kamu omong kosong, kapan aku membiarkanmu melakukan ini?" Namun, dia baru saja selesai berbicara. Dua pengawal berjas hitam di belakangnya menyeretnya keluar. Edgar Digo langsung ditendang dan berlutut di tanah, dia mengangkat kepalanya, menatap Aiden Enzo dengan marah, dan berteriak, "Aiden Enzo, kamu berani melakukan sesuatu padaku. Keluarga Digoku tidak akan membiarkanmu pergi." Tidak bisa melihat emosi apapun, hanya melirik Beirhan Digo yang berdiri diam di belakang, dan berkata kepada Edgar Digo, "Keluarga Digo. Sangat agung, saya ingin melihatnya hari ini, siapa yang berani melindungi keluarga Digo Anda? Katakan." Aiden Enzo mengayunkan palu godamnya sendiri, dan gerakan ini membuat Edgar Digo ketakutan hingga buang air kecil. Di sana, Beirhan Digo juga berdiri dan berteriak, "Aiden Enzo, beraninya kamu. Kamu tidak takut aku akan menghancurkan perusahaan istrimu dan keluargamu?" Aiden Enzo memandang Beirhan Digo dengan acuh tak acuh, menggerakkan sudut mulutnya, dan menunjukkan cibiran, dan berkata, "Beirhan Digo, apakah kamu belum mengetahui situasinya? Hari ini, siapapun yang menggertak istriku di sini tidak dapat melarikan diri." Beirhan Digo mencibir dan berkata, "Aiden Enzo, kamu sangat percaya diri, tapi kamu juga sombong. Tidak ada yang berani menentang keluarga Digo Jinling saya. Jika kamu berani menyakitiku, aku akan membuat istri dan anakmu membayar kamu kembali 10 kali lipat." Tapi, Beirhan Digo menanggapi dengan sebuah catatan, "Bang." Palu di tangan Aiden Enzo jatuh, langsung mematahkan salah satu lengan Edgar Digo. "Apa?" Ada tangisan yang menyedihkan. Edgar Digo memeluk lengan yang patah itu, wajahnya pucat pasi. "Aiden Enzo, kamu mencari kematian." Beirhan Digo melihat lengan putranya lumpuh dengan matanya sendiri, dan matanya hampir meledak. "Aku sudah menghubungi keluarga Saves di ibu kota, dan satu-satunya hal yang menunggu kamu adalah kematian." Keluarga Saves. Aiden Enzo terkekeh, dan berkata, "Kamu dapat menghubungi keluarga Saves lagi sekarang dan bertanya apakah mereka masih punya nyali untuk membantumu." Beirhan Digo mengerutkan kening, dengan firasat buruk di hatinya, dia dengan cepat mengeluarkan teleponnya. Dia menelepon keluarga Saves di ibu kota. "Hei, pelayan, apakah Patriark Saves ada di sana?" Dia berkata untuk mengirim seseorang. "Kapan dia akan tiba?" Beirhan Digo tampak sedikit cemas. Namun, sebuah suara datang dari ujung telepon. "Beirhan Digo, apa yang terjadi pada keluarga Digo Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Saves kami." Retak, telepon ditutup. Beirhan Digo tertegun, ini benar-benar melebihi harapannya. Keluarga Saves telah membelot. Pada saat itulah Tergio Ziso berjalan ke arah Aiden Enzo, berkata, "Tuan Enzo, semuanya telah diselesaikan. Keluarga Digo di Jinling benar-benar terkendali. Tuan Queen pergi ke sana sendiri." Setelah Aiden Enzo mendengar ini, seringai samar muncul di sudut mulutnya, dan dia memandang Beirhan Digo dan berkata, "Beirhan Digo, lakukan panggilan telepon. Kembalilah, selanjutnya, ini akan menjadi saat ketika keluarga Digo Anda akan dihancurkan." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Keluarga Digo Jinling dihancurkan. Beirhan Digo mencibir, dengan kekejaman yang ganas di sudut matanya, dan berkata, "Aiden Enzo, kamu benar-benar kurang ajar. Keluarga Digo Jinlingku hancur begitu dikatakan dihancurkan oleh sampah sepertimu. Aku, Beirhan Digo, nilainya ratusan miliar. Bisakah kamu berbicara denganku? Membandingkan kewalahan, apakah menurut Anda mengenal Tergio Ziso adalah kesombongan? Dalam masyarakat ini, tidak perlu menggunakan pisau dan senjata untuk waktu yang lama, itu adalah koneksi dan uang. Beirhan Digo, kamu sangat sombong. Ini adalah kekuatan dan kelemahanmu. Keluarga Digo di Jinling akan binasa di tanganmu," kata Aiden Enzo datar. Ada rasa dingin di matanya. Keluarga Digo ditinggal sendirian, karena mereka tidak ingin mengagetkan ular itu. Namun, Beirhan Digo ini tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan berulang kali menantang. "Sial." Beirhan Digo tertawa kosong, mengangkat alisnya, dan berkata dengan dingin, "Baiklah, saya ingin melihat apa arti magis Anda, Aiden Enzo, dapat menyebabkan kehancuran keluarga Digo Jinling saya. Keluarga Digo Jinling saya tidak sebanding dengan sampah Galio Zira. Di belakang keluarga Digo kami adalah keluarga Jinling Emer, keluarga besar dan transenden." Keluarga Emer. Mendengar nama ini, Aiden Enzo tersenyum, matanya menjadi dingin, dan berkata, "Beirhan Digo, bahkan jika itu adalah keluarga Emer,
aku masih tidak memperhatikannya. Bukankah kamu bertanya mengapa Camelia Emer tidak berani datang kepadaku secara pribadi? Kata-kata ini, seperti jarum, langsung menusuk hati Beir Handigo. Ya, dia pernah bertanya. Tapi Nyonya Emer menyuruhnya untuk tidak banyak bicara. Apa artinya ini? Mungkinkah Aiden Enzo ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa? Mustahil. Bahkan jika ada, jadi apa? Apakah masih bisa dibandingkan dengan keluarga Digo Jinling? Sanjian kecil, yang paling kuat adalah Fergie Queen dan grup Warse. Tidak peduli apa yang kamu katakan, akhir malam ini tidak dapat diubah. Aku, Beir Handigo, ingin Bikan kalah. Sekarang, ada semua berita negatif tentang Bikan. Dalam sehari, Bikan akan bangkrut, dan bahkan hamil istrimu tahu bagaimana. Beir Handigo masih terlihat acuh tak acuh, dan berkata, saya harap kamu masih bisa mengucapkan kata-kata liar seperti kamu sekarang. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, memutar telepon Fergie Queen secara langsung, dan melihat Beir Handigo tiba, karena kamu tidak mempercayaiku, maka hadapilah secara langsung. Setelah itu, Fergie Queen di ujung telepon yang lain telah terhubung, dan berkata dengan sangat hormat, Tuan, semuanya sudah siap. Aiden Enzo mengangguk, dan berkata dalam hati, mari kita mulai. Biarkan keluarga Digo Jinling benar-benar menjadi sejarah. Semua anggota keluarga Digo akan dirampas dari semua harta benda mereka dan dikurangi menjadi warga sipil, dan semua anak inti akan dihapuskan, dan biarkan mereka mengemis hidup. Dalam satu kalimat, kejutkan penonton. Nafas ini terlalu besar. Untuk menghapus keluarga Digo, dan bahkan anak inti akan direduksi menjadi pengemis. Apakah ini masih bisa dikatakan oleh seorang pengecut yang makan makanan lunak? Itu terlalu palsu. Banyak orang berdiri di samping saat ini, mencibir diam-diam di dalam hati mereka, hehe, idiot ini cukup pandai berpura-pura. Benar-benar luar biasa, itu keluarga Digo di Jinling, dengan ratusan miliar. Aiden Enzo ini benar-benar, mari kita lihat bagaimana dia berakhir, sampah. Suasana di seluruh aula dipenuhi dengan hawa panas, sementara Edgar Digo berteriak sambil memeluk lengannya yang patah, ayah, bunuh dia. Harus bunuh dia, aku kehilangan salah satu lenganku. Sekarang Edgar Digo membenci Aiden Enzo, sampah ini. Beir Handigo secara alami akan membalas dendam pada Aiden Enzo. Dia melirik Edgar Digo, apakah dia berani merebut seseorang? Tidak berani. Sebab, seluruh penonton dibawakan oleh Aiden Enzo. Aiden Enzo, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Beir Handigo bertanya dengan dingin tanpa tergerak sama sekali. Aiden Enzo hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Beir Handigo ini terlalu sombong. Dia tidak tahu ada langit di balik langit, dan mengira Camelia Emer bisa melindunginya. Tidak perlu ada keluarga sebesar itu, karena sudah busuk dari akarnya. Baik, Aiden Enzo, coba aku lihat, bagaimana kamu menghancurkan keluarga Digoku. Teriak Beir Handigo tiba-tiba, dia sudah cukup memberikan wajah, tetapi pihak lain menolak untuk memberikan 1 inci pun. Namun, begitu dia selesai berbicara, telepon berdering. Di antara hadirin, semua mata tertuju pada Beir Handigo hanya untuk nada dering telepon. Dia juga terkejut, dan buru-buru terhubung ke telepon. Dia bertanya dengan marah, ada apa? Sebuah suara panik datang dari ujung telepon, berkata, Tuan, sesuatu terjadi. Perusahaan tiba-tiba diambil alih oleh sekelompok orang, dan inspektur pajak yang memimpin. Ya, segelnya sudah ditempel. Beir Handigo mengerutkan kening, dan melirik Aiden Enzo, apakah itu dia? Mustahil. Ini hanya sebuah perusahaan kecil, jangan menghalangi, kembali dan temukan seseorang untuk membereskannya. Apakah kamu perlu aku mengajarimu tentang ini? Beir Handigo berkata dengan marah, sungguh idiot. Namun, di telepon, tidak, Tuan, iya, kantor pusat telah disita. Beir Handigo panik saat ini, ekspresinya berubah drastis, dan dia panik, apa, kantor pusat? Kapan itu terjadi? Sesuatu yang tidak pernah terjadi. Apa masalahnya? Hingga saat ini, Beir Handigo belum menghubungi Aiden Enzo. Baru 5 menit yang lalu. Jawab ujung telepon yang lain. 5 menit yang lalu. Bukan itu, ketika Aiden Enzo baru saja selesai menelepon. Tiba-tiba, Beir Handigo menatap Aiden Enzo, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Begitu dia mengatakan ini, keringat dingin keluar dari tubuh Beir Handigo. Orang yang hadir, mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tepat pada saat ini, seseorang memegang ponselnya dan berseru,
lihatlah pencarian panas. Grup Jinling Digo telah diselidiki karena penyelundupan, penggalangan dana ilegal, dan penggelapan pajak. Anjlok hingga 30%, dan batasnya adalah bangkrut. Grup Digo telah diselidiki. Tiba-tiba, semua orang yang hadir melihat ponsel mereka, dan setiap berita seperti blockbuster, dan semuanya meledak sekaligus. Beirhan Digo panik, benar-benar panik. Dia sibuk membolak-balik ponselnya, dan ketika dia melihat berita itu, ekspresinya tidak bisa tenang sama sekali. Saat ini, segala macam panggilan datang dari perwakilan rapat pemegang saham perusahaan. Hei, apa, kamu ingin divestasi? Apa? Batas bawah. Tidak mungkin. Pastikan untuk bertahan. Tunggu. Aku akan kembali dan mencari jalan. Bantu aku segera menghubungi Kapten Chigo. Krisis terbesar dalam sejarah. Dan semua ini persis seperti yang dilakukan oleh lawan bicara Aiden Enzo. Dia menatap Aiden Enzo dengan mata bernapas api, dan berteriak, Aiden Enzo, kamu bermain api dan membakar dirimu. Meskipun aku tidak tahu apa artinya yang kamu capai, tapi izinkan aku memberitahumu, semuanya sia-sia. Keluarga Digo saya memiliki pendukung. Pendukung. Aiden Enzo mencibir dan berkata, maksud Anda Kapten Chigo. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo langsung menyalakan TV LCD di aula dan menyetel ke TV satelit Jinling. Secara kebetulan, itu adalah siaran berita yang mendesak. Warga yang terhormat, Kapten Chigo telah diserahkan ke agen inspeksi atas dugaan transfer keuntungan, agen kepentingan terbesar di antara mereka. Langsung menunjuk ke grup Digo. Melihat berita ini, Beirhan Digo benar-benar panik, seluruh tubuhnya lemas, kakinya terhuyung-huyung, dan dia mempertaruhkan keringat dingin. Ini sudah berakhir. Kapten Chigo adalah pendukungnya, tapi dia juga tertangkap. Saat ini, Beirhan Digo menyadari betapa besar kesalahan yang dia buat. Aiden Enzo sama sekali bukan anak kucing, tapi harimau yang memakan orang tanpa mengeluarkan tulang. Tenang, tenang. Lagi pula, Beirhan Digo adalah kepala keluarga Digo di Jinling, dan dia telah melihat angin kencang dan ombak. Saat ini, dia tidak lagi bersembunyi. Buru-buru mengeluarkan ponselnya, memutar Camellia MR, dan berkata dengan nada panik, Nyonya, sesuatu telah terjadi, keluarga Digo sudah berakhir. Di ujung lain telepon, suara samar Camellia MR berkata, Beirhan Digo, kamu tidak lagi di bawah perlindungan keluarga MR, Anda dapat menangani masalah ini sendiri. Setelah selesai berbicara, telepon ditutup. Saat ini, Beirhan Digo tahu. Sudah sendirian, benar-benar ditinggalkan. Dia adalah bidak yang dibuang. Tinggalkan mobil untuk menyelamatkan Edgar. Pada saat ini, Beirhan Digo benar-benar pingsan, dia memejamkan mata, mencengkeram jantungnya, dan pingsan di aula. Dan Aiden Enzo hanya melihat semua ini dengan dingin, matanya menyapu semua orang yang hadir, dan berkata kepada Tergio Ziso, semua orang di sini, siapapun yang menghina Vivian atau telah melakukan sesuatu, semuanya akan bangkrut. Aiden Enzo berbalik dan pergi. Orang-orang di aula sekarang mengerti cara Aiden Enzo mencapai langit, dan mereka semua berlutut di tanah, memohon dengan getir, Tuan Enzo, mohon berbelas kasih. Namun, Aiden Enzo tidak akan memberikan simpati sedikit pun kepada orang-orang ini. Pergi ke Yunding Mountain Villa. Aiden Enzo masuk ke mobil dan berkata dengan acuh tak acuh. Konvoi melaju langsung ke Yunding Mountain Villa. Saat ini, Villa Gunung Yunding sudah dijaga ketat. Camellia MR mengenakan gaun putih panjang yang mencapai lututnya, duduk dengan anggun di sofa bluder putih di lobi, menggendong kucing Persia di pelukannya. Di belakangnya berdiri Nikita MR. Di aula, ada 8 penjaga dari keluarga MR di setiap sisi, bersenjata lengkap. Camellia MR, teriakan datang dari pintu masuk aula. Aiden Enzo memimpin sekelompok orang dengan agresif, dan langsung menyerbu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.